Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang berisikan saya sendiri, Sandi, lalu ada teman saya lagi yaitu Silmi dan juga Siti Nurrahmani yang akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan perusahaan, dan yang kedua, skema pembagian lembaga keuangan dan juga lembaga pembiayaan. Sebelum kita mulai, pernah nggak sih bayangin bagaimana sebuah perusahaan itu bisa tumbuh dari satu gerai kecil menjadi gerai raksasa yang bersifat nasional maupun internasional? Nah, setiap perusahaan memerlukan dana untuk membiayai kegiatan operasional mereka maupun ekspansi bisnis mereka. Dalam hal ini, lembaga keuangan berperan penting sebagai penyedia sumber pembiayaan, baik di dalam bentuk pinjaman, investasi, maupun fasilitas keuangan lainnya. Nah, dengan memahami jenis dan skema kerja lembaga keuangan, termasuk lembaga pembiayaan, perusahaan dapat memilih sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan kemampuan mereka. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan dan Regulasi Otoritas Jasa Keuangan, lembaga keuangan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit, investasi, atau jasa keuangan lainnya. Nah, peran lembaga keuangan itu seperti apa sih? Nah, jadi peran lembaga keuangan sendiri itu sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam menyediakan akses pembiayaan bagi dunia usaha. Dalam praktiknya, lembaga keuangan terbagi menjadi beberapa jenis, seperti bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Nah, serta lembaga pembiayaan yang memiliki karakteristik dan fungsi tersendiri. Nah, pemahaman terhadap klasifikasi dan skema kerja lembaga-lembaga ini penting agar perusahaan dapat mengelola strategi pembiayaan secara optimal dan berkelanjutan. Nah, dalam bahasa sederhananya itu seperti mereka menjemput uang yang menganggur lalu mengalirkannya lagi ke pihak yang membutuhkan, termasuk perusahaan. Lembaga keuangan sebagai sumber pembiayaan. Jadi bagi perusahaan, lembaga keuangan berfungsi seperti pusat pengisian bahan bakar. Jadi tanpa suplai bensin, mesin bisnis pun bakalan mogok. Nah, ada 3 nilai tambah kunci yang membuat lembaga keuangan ini digemari sebagai sumber dana. Yang pertama, ada intermediasi efisiensi. Jadi, bank, pasar modal, dan vintage itu menekankan search cost antara pemilik dana dan juga pencari dana. Yang kedua, ada diversifikasi produk. Jadi, kredit modal kerja, kredit investasi, hingga revolving loan untuk likuiditas harian. Lalu penerbitan obligasi atau suku bagi perusahaan yang ingin dana besar tapi tanpa jaminan fisik. Lalu ada equity financing melalui IPO atau private placement untuk ekspansi agresif. Nah, yang ketiga ada manajemen risiko dan monitoring. Jadi lembaga keuangan melakukan due diligence, terus menilai kelayakannya, memantau kinerja, dan menetapkan covenant. Jadi ini tuh membantu perusahaan disiplin finansial dan menurunkan cost of capital jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis sumber dana. Terdapat 4 keran dalam pembiayaan utama. Yang pertama adalah perbankan. Bank umum itu menyediakan kredit dengan tenor yang lumayan bervariasi. Contohnya seperti yang pertama terdapat kredit modal kerja dengan tenor 1 sampai dengan 3 tahun untuk menalangi siklus kas. Kemudian terdapat juga kredit investasi dengan tenor lebih dari 5 tahun untuk belanja mesin baru. Dan juga yang paling terakhir terdapat kredit sindikasi untuk proyek yang besar seperti proyek jalan tol contohnya. Kelebihan dari perbankan ini sendiri adalah prosesnya sudah baku dan juga suku bunganya transparan. Namun terdapat juga kekurangan, yaitu seperti dibutuhkan jaminan atau kovenannya juga ketat.
Kemudian selanjutnya terdapat pasar modal. Dalam perusahaan pasar modal itu sendiri dapat menerbitkan obligasi demi bunga tetap, lalu melakukan IPO, menjual saham, dan juga memperoleh modal tanpa kewajiban bunga. Dan yang paling terakhir adalah sukuk bagi bisnis syariah. Kelebihan dari pasar modal ini sendiri adalah dananya besar, namun biaya emisinya juga tinggi, lalu tenornya panjang, tetapi reputasinya dapat naik. Dan kekurangannya itu dibutuhkan keterbukaan informasi wajib mengenai perusahaannya. Kemudian industri keuangan non-bank atau IKNB itu termasuk perusahaan pembiayaan atau multifinance. Contohnya seperti leasing alat berat, factoring piutang. Lalu terdapat juga perusahaan model ventura seperti mendanai startup digital di tahap awal. Kemudian terdapat juga perusahaan asuransi dan juga dana pensiun seperti membeli surat utang korporasi jangka panjang. Kelebihan dari IKNB ini sendiri adalah produknya lebih fleksibel dan juga sering tanpa dibutuhkannya jaminan fisik. Namun kekurangannya adalah bunganya relatif lebih tinggi dan regulasinya itu masih berbeda-beda. Yang keempat ada fintech dan alternatif. Peer-to-peer lending menyediakan pinjaman cepat dengan basis platform, kemudian securities crowdfunding memudahkan UKM untuk menerbitkan efeknya, dan yang paling terakhir terdapat green financing dari lembaga global untuk proyek ramah lingkungan. Kelebihan dari fintech ini sendiri adalah prosesnya sudah digital, lalu dananya dapat dicairkan dengan cepat. Namun kekurangannya terdapat limit plafon dan juga regulasinya, risikonya masih berubah-ubah. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada peta lembaga keuangan versi regulator atau dapat disebut dengan skema besar pembagian lembaga keuangan. Apabila berdasarkan pengawasan OJK itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sektor perbankan, sektor pasar modal, dan juga sektor IKNB. Sektor pasar modal itu sendiri masih terbagi menjadi bursa efek, lembaga clearing, kustodian, perusahaan efek, dan juga manajer investasi. Dalam sektor perbankan dibagi lagi menjadi bank umum konvensional, bank syariah, dan juga BPR dan BPRS. Apabila dalam sektor IKNB itu dibagi menjadi perusahaan pembiayaan, asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan juga fintech peer-to-peer. Apabila ditinjau berdasarkan fungsi ekonomi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada depository institution, yaitu menghimpun dana dari dana tabungan, contohnya seperti bank, lalu BPR. Dan yang kedua non-depository, yaitu tidak menerima simpanan langsung namun menyalurkan dana investasi seperti perusahaan pembiayaan, asuransi, dan juga modal ventura. Sering muncul pertanyaan, apa sih bedanya lembaga keuangan non-bank dengan lembaga pembiayaan? Jadi, lembaga pembiayaan itu subkategori dari industri keuangan non-bank atau IKNB yang khusus menyalurkan dana untuk sewa guna usaha atau leasing, anjak piutang atau factoring, pembiayaan konsumen, kartu kredit, dan pembiayaan infrastruktur. Selain itu, saya memiliki beberapa tips untuk memilih sumber pembiayaan yang tepat. Yang pertama, hitung terlebih dahulu cost of capital antara bunga, dividen dengan biaya administrasi. Yang kedua, sesuaikan tenor dengan aset. Dengan catatan mesin 10 tahun jangan dibiayai pinjaman 3 tahun. Yang ketiga, periksa rating dan legalitas dan pastikan lembaga berizin OJK ya. Yang keempat, negosiasikan covenant. Hindari klausul yang membatasi ekspansi. Dan yang terakhir, yang kelima, pertimbangkan environmental, social, dan governance-nya karena pendanaan hijau bisa lebih murah dan menaikkan citra. Secara keseluruhan dari materi yang kami sampaikan, saya memiliki kesimpulan bahwa lembaga keuangan adalah penghubung vital antara dana dan pertumbuhan bisnis. Dengan memahami jenis dan fungsi tiap lembaga, perusahaan bisa memilih strategi pembiayaan yang tepat dan efisien, legal, dan berkelanjutan.
Sekian materi dari kami. Terima kasih.